Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, dia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan, dia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus sementara berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Dia berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudariku perempuan dan ibuku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, suatu ketika ada seorang anak yang baru pulang dari gereja, baru pulang dari sekolah minggu. Dia masuk rumah sambil lari-lari, sementara bapaknya itu ada di dalam sedang istirahat. Dia tidak ikut ke gereja. Anak itu lari-lari sambil teriak, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapaknya kaget. Apa sih kamu teriak-teriak? Kayak orang gila aja. Ini Pak, tadi waktu sekolah minggu, mendengar kisah tentang mukjizat Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Laut Merah. Hebat kan? Musa dan bangsa Israel bisa nyebrangin laut. Lalu bapaknya bilang, waktu Musa itu lewat di Laut Merah, itu ada penelitian yang ngomong bahwa ya memang waktu itu sedang surut lautnya, sehingga Musa bisa lewat. Namanya surut kan cuma 20 cm. Gak susah buat Musa dan bangsa Israel buat lewat. Kan laut ada pasang surutnya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Ternyata ini lebih hebat mukjizatnya. Loh kenapa? Karena Firaun dan pasukannya tenggelam di air yang cuma 20 cm.
bapaknya tepok jidat. Mau diapain lagi nih anak? Udah ceritanya gitu aja. Tapi yang mau saya katakan bahwa ada dua profil ya. Yang pertama adalah orang yang memandang karya Tuhan dalam satu kisah mukjizat, yaitu si anak tadi. Dan yang kedua adalah sosok yang melihat segala sesuatu dengan logika dan tidak bisa melihat suatu peristiwa besar itu sebagai karya Allah. Hal ini sama dalam kisah yang kita dengarkan tadi. Dalam Injil Markus bab 3. Kisah sebelum-sebelumnya Yesus itu menyembuhkan orang sakit, lalu mengusir setan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ahli-ahli Taurat dari Yerusalem datang ke Kapernaum. Yerusalem itu Israel bagian Tanah Suci bagian selatan, Kapernaum tempat TKP-nya ini ya, TKP dalam Injil tadi, tempat kejadian perkaranya itu di Kapernaum. Mereka datang jauh-jauh dari Yerusalem ke Kapernaum untuk mengamat-amati Yesus, untuk melihat apa yang Yesus kerjakan. Juga keluarga-keluarga Yesus, ya, termasuk ibu Yesus datang. Karena Yesus nggak sempat makan, bahkan tadi dalam Injil dikatakan. Mungkin mandi juga nggak sempat. Kalau Yesus masih kecil mungkin ibunya bawa tongkat, ayo mandi nggak? Mandi nggak? Udah maghrib. Tapi mereka datang melihat dan menyaksikan Yesus yang mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, terutama ahli-ahli Taurat, tidak mengapresiasi. Bahkan mengatakan apa tadi? Dia sudah mulai kurang waras. Juga ada yang mengatakan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ini dengan bersekutu pada panglima setan yang namanya Beelzebul. Ada lagi yang mengatakan dia kerasukan setan, kerasukan Beelzebul. Kenapa kok sampai dibilang dia kurang waras? Jelas ya, itu bukan apresiasi. Karena kata, gila keren banget, itu kan apresiasi ya. Tapi ini, wah ini mulai kurang waras nih. Ini mulai nggak bener nih. Gitu. Dan ada juga yang mengatakan, dia mengusir setan menggunakan penghulu setan. Juga mengatakan dia kerasukan setan. Bisa dipahami ya, karena orang-orang pada saat itu cara pikirnya adalah untuk menaklukkan sesuatu harus bekerja sama atau menggunakan otoritas komandannya. Mungkin setan-setan kecil yang ada dalam diri orang-orang yang Yesus usir itu memang benar-benar pergi. Dan mereka nggak melihat bahwa itu dilakukan karena keilahian Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus melakukan itu kerjasama dengan komandan setan. Siapa? Beelzebul. Beelzebul, Lucifer, Legion itu jenderal-jenderalnya setan. Mungkin yang diusir ya genderuwo, tuyul dan lain sebagainya. Sehingga orang berpikir ini pasti kerjasama sama bosnya setan. Kenapa mereka sampai berpikir seperti itu? Karena mereka nggak melihat karya Allah dalam karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga mereka berpikir ini orang nggak waras ini. Sehingga mereka berpikir ini pasti kompakan sama penghulu setan. Mereka nggak bisa melihat sesuatu yang besar, karya Allah, mukjizat yang besar. Hal ini sama dengan yang kita alami saat ini. Hal ini sama dengan yang sering terjadi dalam diri kita.
Banyak orang Katolik ya, kalau mendengar ada penampakan Bunda Maria di situ, semuanya berbondong-bondong. Ada penampakan ini, semuanya berbondong-bondong. Ada kerinduan akan mukjizat. Ada kerinduan terhadap satu karya Allah yang besar. Bahkan kalau ada masalah, doanya, Allah yang maha besar, saya menunggu mukjizat-Mu untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal mukjizat itu adalah sesuatu yang dekat, tidak selalu hal-hal yang hebat. Kita tidak perlu menanti mukjizat yang luar biasa. Kita tidak perlu menantikan mukjizat yang hebat-hebat. Kenapa? Karena kalau kita melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka banyak mukjizat-mukjizat yang sebenarnya sudah terjadi. Setiap hari Tuhan menyelenggarakan hari baru. Itu adalah harapan baru. Dan itu adalah mukjizat buat kita. Kita bangun tidur, mata kita masih melek. Ya. Hidung kita lubangnya masih ngadep ke bawah. Itu sudah mukjizat. Coba bangun-bangun lubangnya ngadep ke atas. Ya. Kalau hujan kemasukan air pasti. Kita sakit bisa sembuh, entah gimana caranya. Ya. Minum obat kah, disarankan oleh teman untuk ini itu. Tapi sembuh dari sakit, itu juga sudah merupakan satu mukjizat. Hal biasa, tapi kita alami. Lagi kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, tiba-tiba ada datang teman. Lalu kita tanya, pinjam dulu 100. Walaupun cuma 100, itu juga mukjizat. Lihat, sebagai manusia, kalau kita melihat itu adalah peristiwa yang diberikan oleh Allah, peristiwa di mana Allah hadir membantu kita, nggak usah mukjizat yang besar. Hal-hal sederhana adalah kehadiran Allah. Tapi kalau kita melihat itu hal-hal yang biasa, ya seperti ahli-ahli Taurat itu. Sebagai orang Katolik, kita yang nggak layak dibaptis, lalu boleh menyebut Allah dengan sebutan Bapa, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah, itu juga sudah mukjizat, bukan? Kita memperoleh sakramen pengampunan dosa. Tempat lain ada? Nggak ada. Itu juga mukjizat. Dalam Ekaristi, roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Mukjizat bukan? Mukjizat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita mengalami kehadiran Kristus. Dan kita melihat banyak karya-karya Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngelihat segala sesuatu dengan kacamata biasa-biasa saja, ya tidak akan terjadi mukjizat. Lihatlah juga pasanganmu, lihatlah juga anakmu, rekan kerjamu, atasanmu, karyawan, dan lain sebagainya. Itu dengan kacamata Allah yang hadir mendampingiku, Allah yang menghadiahiku anak, Allah yang menemaniku lewat teman kerja. Maka hidup kita menjadi mukjizat yang besar. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata biasa-biasa saja, ya biasalah pasanganku dari dulu juga gitu, malah sekarang tambah cerewet, malah sekarang tambah galak. Ya biasalah anak-anak, ya. Makin hari makin nakal, susah diatur, gak akan terjadi mukjizat. Semoga lewat sabda Tuhan hari ini, kita dimampukan untuk melihat kehadiran Allah dalam hidup kita, untuk melihat karya-karya Allah, karena mukjizat itu bisa sangat dekat dan tidak harus hebat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kita dengan menyatakan syahadat.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Siapa saja yang akan melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudariku perempuan dan ibuku." Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa agar kita boleh disebut sebagai saudara-saudari Kristus Putranya. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, sertailah dan dampingilah Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar mereka selalu mewartakan karya keselamatan Kristus di dalam setiap kata dan karya mereka. Semoga kami boleh mengalami kasih setiamu melalui karya penggembalaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dengan terang Roh-Mu, agar dalam mengambil kebijaksanaan